Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du. Yang kami hormati ketua jamaah subuh yang Allah muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas pemberian nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, sehat, dan bisa melaksanakan subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin, kita buka dengan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa ashabi wa ila hadal muallif rahimallah wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita simak nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun muhlikat. Ada 3 hal kalau ada pada diri kita, amal kita jadi rusak. Pak, padahal kita ini kepingin apa Pak? Amal kita utuh, bener kan Pak ya? Kemudian dapat pahala, tidak saja di akhirat, di dunia pun. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghindarin, kita pangkas, kita hilangkan dan sebagainya. Biar apa? Amal soleh kita, amal baik kita ya masih utuh. Kita ketika kita pulang ke hadirat Allah, yang mana amal soleh itulah sebagai bekal, sebagai deposito, sebagai apalagi ini bahasa kita itu. Mana yang pertama? Fasuhun syadidun, bukhlun syadid. Bila ada seseorang di dalam dirinya, di dalam sifatnya, dalam karakternya, sifat bakhil yang sangat-sangat sekali. Bakhil. Tahu kan bakhil Pak? Apa Pak? Pelit, medit, apalagi itu. Wow, kurat. Kenapa sih kok kurat gitu ya? Wow, pahit. Pahitnya kayak apa ya? Yang pahit sekali itu apa Pak? Abarat tawali, betul. Oh, pahit berantawali itu nggak suka, tapi kadang-kadang kita suka. Bener Pak ya? Kenapa nggak suka? Pahit, tapi kita butuhkan. Kenapa? Punya gula. Punya. Dulu ada namanya jadam. Pahit banget itu. Nggak mau kan? Nah, artinya diri kita jangan ada sifat-sifat tersebut. Ma fala yu'addi ma alaihi, nggak menunukan atas kewajibannya, min haqqillahi, haknya kepada Allah, wa haqqil khalqi, dan hak kepada makhluk. Tuh Pak, orang bakhil itu nggak menunaikan hak kepada Allah. Kepada Allah itu bagaimana kan memberi gitu kan dia. Kepada makhluk apa? Itu gak ngasih. Jangan sampai Pak ya. Jangan sampai rezeki daripada Allah maka kita kembalikan kepada
Allah. Makanya kayak dalam kurban itu, ya, ya Allah, kurban ini darimu, aku kembalikan kepadamu. Dan juga ketika kita kembalikan kepada makhluk kurbannya kan Pak ya, yang kepada Allah apa? Pahalanya, darahnya, kepada makhluknya kepada dagingnya. Iya Pak ya, mudah-mudahan jangan ada sampai kita ini Pak ya bakhil banget. 2000 seminggu sekali gak bisa. Bisa kan Pak ya? Seminggu. Kok seminggu? Apa itu seminggu Bapak? Jumat. Ayo kita ngamalin firman Allah, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Tunaikan sholat dan tunaikan infak. Makanya bener itu, setiap waktu namanya keropak dijalanin, ya kan Pak ya? Habis sholat kemudian kita habis infak. Oh cakep itu Pak, walaupun hanya 1000, nggak ada 1000 ya, berapa Pak adanya Pak? 500, jangan 500, 2000. Makanya menurut survei, kalau masjid lagi buka kerotak, banyakkan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, terakhir yang banyak apal Bapak. Tapi juga alhamdulillah, biasanya infak 2.000 ikhlas. Saya yakin nggak ada yang nggak ikhlas. Ikhlas Pak ya? Kalau ikhlas 100 mah, waduh, mikir 50.000, mikir 20.000, mikir 10.000, mikir. Kalau 5.000 ya agak ikhlas. Ikhlasan lagi 2.000. Makanya yes, pokoknya darul alhamdulillah. Jadi Bapak ayo jangan sampai kita nanti di akhirat dituntut ya, kenapa kamu nggak memenuhi hakku dan hak kepada manusia lantaran kamu pelit. Konon, saya ulangin lagi, ada 2 orang pelit ya, pasti nggak mau duduk bareng-bareng jejeran. Kenapa Bapak? Yaitu saya Pak Ustadz pelit, Pak Ustadz ini pelit, gak bakalan denger itu. Iya, kenapa Pak? Ya gitulah Bapak ya. Tapi umumnya Pak, dekat orang yang dermawan. Makanya sering kita dengar orang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, jauh dari api neraka. Jadi ayo Bapak, jangan ada sifat di dalam diri kita ini sifat sangat-sangat bakhil ya. Usahakan. Dulu saya mendengar gitu, dulu ada makan, Pak, nasinya separuh. Kalau nasi separuh itu kurang berapa biasanya Bapak? Kalau 1 5.000, kalau separuh 4.000, kembali 1.000. Bukannya disodakoin, beliin rokok. Ya, kalau dulu masih ada yang ngerokok 1.000. Jangan Pak ya, ayo. Allah menginformasikan di dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhallifuhu. Siapa yang mau infak, bahasanya nggak zakat itu, bahasanya infak, fa huwa yukhallifu, maka Allah bakalan ganti, bakal nih Pak ya. Wallahu a'lam, Allah ganti berupa duitnya ataupun duit kesehatan. Allah memberikan kesegaran, kebugaran atau kecemerlangan itu Pak. Dilanjutkan, wa huwa khairur razikin. Ingat, Allah adalah maha pemberi rezeki. Sampai sekarang ya, makhluk yang apa namanya, katanya sudah 5 miliar itu sedunia Bapak. Gak habis tuh rezekinya Allah, diambil semuanya. Benar gak Pak ya? Tuh, karena Allah maha. Kita maha pelit. Ya udah, pelitin ya itu. Artinya tuh buktinya orang jarang infak, jarang sedekah, rezeki ini Pak. Awas, itu jangan ditiru. Bisa saja rezeki yang diberikan Allah kepada orang yang pelit itu istidraj. Ayo aja tuh. Nanti aku akan bakalan apa? Semakin apa?
dalam dirinya ada kepelitan, ada rasa sayang, ada rasa takut. Panjang nih. Satu, bisa kan Pak ya ngilangin. Yang kedua, wahawa muttabaun ayat tabi'a ma ya'muruhu bihawa'u, ngikutin apa-apa yang diinginkan hawa nafsu dalam diri kita. Pak, hawa nafsu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, terus. Saya juga Ustadz begitu itu. Di rumah ada istri yang dibuka, Sofi, mbak lagi Tokopedia, Sofi dicari sampai tiap hari tidak ada lagi. Setiap hari paket semuanya dibeli. Ketika dibeli gak ada manfaatnya. Nah itulah selalu ngikutin hawa nafsu. Termasuk ngikutin hawa nafsu adalah apa? Waktu sholat, waktu ngaji gak mau. Katanya nafsu, ayo. Orang puasa itu ngikutin hawa nafsu atau ngikutin iman, Pak? Iman kan Pak ya? Coba kalau kita ngikutin hawa nafsu apa Pak? Gak puasa. Ngelihat enak ya nggak puasa ya, ngelihat seorang makan memang begitu. Dilihatkan kita lagi lapar, mata lapar, mulut sudah rasanya kering, di sono makan enak, wah nggak usah. Tuh, tapi alhamdulillah kita perang, kita lawan nafsu kita enggak. Kenapa? Kita mengamalkan ajaran kita. Yang kedua bukan makanan, tapi apa? Pahala yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita bisa ya kalau nggak bisa keseluruhan ya dari 10 kita kurangin. Kalau nggak ngitun hawa nafsu semuanya ya nggak bisa ya Pak ya. Dua, yang ketiga yang terakhir adalah, nah ini nih Pak, mudah-mudahan jangan ada pada diri kita, wa'ijabul mar'i bi nafsihi, ngakumin dirinya, membanggakan dirinya sendiri. Siapa saya? Ya sahabat saya. Nanya lagi. Di sini dijelaskan yaitu apa? Nadruhu ilaiha bi ainil kamil, nganggap dirinya paling hebat, paling sempurna. Gak ada apa-apa, gak ada, pasti butuh yang lainnya. Di rumah kita bersih butuh pembantu, di kantor kinclong ada namanya OB, gak bisa. Nah kita nganggap apa pembantu, apa OB, jasanya luar biasa. Kemudian wanadru ala ghairihi, mandang kepada yang lainnya sohirun, kecil. Tuh Pak, kecil, jangan sampai gitu Pak ya. Oleh karena itulah kita ini beruntung bisa melaksanakan ibadah dari awal Allahu Akbar, menunjukkan siapa Pak? Allah yang paling besar kita. Kemudian kita tunjukkan ruku, tuh Pak, menundukkan apa? Tawadhu'nya, supaya apa namanya lagi kita disuruh sujud lagi. Makanya siapa orang yang bisa sholat itu menunjukkan ketawadhu'an. Siapa orang yang nggak pernah sholat, maaf itu menunjukkan orang sombong. Dari mana? Itu nggak pernah mengucapkan Allahu Akbar. Terus apalagi dia nggak pernah ruku sujud. Itu kan hebat itu. Padahal nanti kalau sudah dikasih oleh Allah sedikit penyakit, teriaknya. Mungkin pernah dengar Bapak, katanya kalau seorang perempuan hamilnya, bayinya sungsang, katanya disuruh banyak ruku, bisanya banyak sujud. Itu kan kayak bisa putar. Hikmah tuh Pak, itu baru siji. Apalagi Bapak ya, yang lainnya laginya. Nah, ya makanya Allah suruh kita sholat itu. Jadi sekali lagi Bapak yang dimulakan Allah, kita hirangkan, jangan membanggakan diri. Justru kita Pak tawadhu,
ya, kemudian kita bersyukur dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa menghilangkan. Saya ulangi lagi, ayo kita hilangkan sifat apa Pak? Kikir, pahir. Yang kedua, ayo kita coba mengmanage, ngikutin hawa nafsu. Yang ketiga, ayo kita menjadi orang yang menghindarkan diri pada apa Pak? Ngakumin dirinya sendiri, sempurna diri sendiri. Kita lakukan dengan banyak bertawadhu. Itulah Bapak pagi hari ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.